Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Antisipasi terjadinya kericuhan dan aksi kriminal terhadap petugas di KPUD, Polresta Pematang Siantar mengadakan simulasi latihan pengamanan. Fasilitas mewah di Gedung Olahraga Bowling Rayati Syafrin, Kota Medan, digunakan para atlet bowling dalam PON 21. Warga Deli Serdang meraup belasan juta rupiah per bulannya dari pohon aren. Antisipasi terjadinya kericuhan dan aksi kriminal terhadap petugas di KPUD, Polresta Pematang Siantar mengadakan simulasi latihan pengamanan. Dalam simulasi ini, Ketua KPUD Pematang Siantar diculik oleh orang yang dikenal dan berhasil diselamatkan oleh pasukan Brimob Poldasu. Penculikan hingga ledakan bom terjadi di KPUD Pematang Siantar. Korbannya adalah Ketua KPUD. Terlihat pula 2 mobil berisikan sejumlah personel keamanan dan penculik saling berkejaran. Personel keamanan pun berhenti dan mengeluarkan tembakan. Eits, tapi ini hanya simulasi, bukan aksi betulan. Ya, Polres Pematang Siantar melaksanakan simulasi sistem pengamanan kota pemilihan kepala daerah tahun 2024. Kegiatan simulasi dilakukan di kantor Wali Kota Pematang Siantar pada Rabu siang. Dalam rangkaian yang sama juga dilakukan simulasi terjadinya aksi demo massa ke kantor KPUD dan berhasil dipukul mundur oleh personel gabungan TNI Polri dan Brimob. Penyelenggara pemilu KPU Bawaslu melaksanakan kegiatan simulasi sistem pengamanan kota di mana kegiatan ini bertujuan untuk mengecek kesiapan dari personel kita menghadapi simulasi atau skenario-skenario yang mungkin terjadi, mulai dari skenario damai sampai dengan tingkatan terburuk. Ya, kita lihat tadi juga ada personel Brimob yang ikut membantu apabila terjadi situasi yang semakin memburuk. Simulasi dilakukan oleh Polres Siantar untuk mengantisipasi hal-hal terburuk yang bisa saja terjadi jelang pilkada serentak di Kota Pematang Siantar. Yan Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Penyidik Polda akhirnya resmi menahan bakal calon Bupati Batubara Zahir atas dugaan suap pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sebagai Bupati Batubara saat itu, Zahir diduga menerima upeti dana 2 miliar rupiah. 28 Agustus yang lalu, Zahir mendaftarkan diri sebagai calon Bupati Batubara berpasangan dengan Aslam Rayuda. Pasangan ini diusung oleh Partai PDIP, Hanura, Partai Umat, dan Gelora. Zahir mendaftarkan diri sebagai peserta pilkada saat masih dalam status penangguhan penahanan atas kasus dugaan suap pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dalam kasus ini, sebagai Bupati Batubara, Zahir diduga menerima 2 miliar rupiah lebih. Kasus hukum ini telah lama diusut polisi, bahkan Polda Sumut telah menetapkan status tersangka Zahir pada 29 Juni 2024 lalu. Sebulan setelahnya, Polda Sumut merilis status DPO atau Daftar Pencarian Orang pada Zahir, menyusul mangkirnya Zahir dalam 2 kali pemanggilan Subdit Tipikor Direktorat Kriminal Khusus. Kemudian Zahir mengajukan gugatan pra-peradilan, namun permohonan Zahir akhirnya dicabut sebab selaku pemohon, Zahir justru tak pernah hadir dalam persidangan. Setelah berstatus DPO, Zahir kemudian menyerahkan diri ke Polda Sumut pada 12 Agustus lalu. Usai diperiksa penyidik selama beberapa jam, Polda Sumut menangguhkan penahanan terhadap Zahir. Akhirnya 23 hari setelah penangguhan penahanan, pada 3 September lalu, polisi resmi menahan Zahir. Polisi menyatakan proses hukum Zahir tidak ada nuansa politis karena telah berjalan sebelum pencalonan calon bupati. Terkait naik turunnya proses penahanan Zahir disebut merupakan bagian dari kewenangan penuh penyidik.
Yang jelas proses di kita itu kan jauh sebelum hari, jauh sebelum proses yang bersangkutan melakukan pendaftaran atau bakal calon kepala daerah. Yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah belum? Belum, masih belum. Pak Kabit, saya bilang pahami peraturan KPU. Pak Kabit, apa yang menjadi alasan sempat ditangguhkan dan kemudian dijemput paksa untuk kemudian ditahan? Itu ada kewenangan penyidik kok. Kewenangan penyidik sudah jelas. Ada alasan subjektif dan alasan objektif yang itu bisa dilakukan oleh penyidik. Meski saat ini menjalani penahanan dan terjerat hukum, status pendaftaran Zahir tidak serta-merta gugur, walau yang bersangkutan terlibat masalah hukum. Dalam kasus dugaan korupsi ini, selain Zahir, terdapat 5 tersangka lainnya, termasuk adik kandung Zahir yang kini ditahan di Rutan Tanjung Gusta. Tutia Lawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Terkait penangkapan calon Bupati Batubara Zahir, Partai PDI Perjuangan menduga telah terjadi kriminalisasi terhadap kadernya ini. PDIP akan memberikan bantuan pendampingan hukum pada Zahir. Konferensi pers Rabu petang digelar Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan bidang hukum Roni Berti Talapesi di kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. PDIP menilai adanya dugaan kriminalisasi terhadap Partai PDI Perjuangan terkait kasus yang menimpa bakal calon Bupati Batubara Zahir. Kuasa hukum dari PDIP menyoroti surat telegram Kapolri berisi memorandum arahan menunda seluruh proses hukum yang menimpa bakal calon kepala daerah yang ikut dalam kontestasi pemilu 2024 untuk menjaga netralitas penegak hukum. Selain menuding dugaan kriminalisasi, PDIP juga mengungkap isu Blok Medan dan jet pribadi yang menyeret keluarga besar Presiden Jokowi sebagai indikasi penggunaan hukum sebagai alat politik. Penahanan saudara kami telegram tersebut bernomor 1160. Dalam poin 4 menyampaikan bahwa proses sidik yang diduga dilakukan agar ditunda dan tidak lagi ada upaya pemanggilan dan upaya hukum lainnya yang mengarah kepada persepsi mendukung salah satu peserta pemilu sampai tahapan selesai pengucapan janji. Dan ini yang kita sampaikan bahwa membuat kami semakin yakin bahwa terjadi kriminalisasi penggunaan hukum sebagai alat politik karena terjadi tebang pilih